Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Percaya kepada Yesus itu tidak cukup. Karena yang paling penting dari mengikuti Yesus bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Yesus dan menghidupkan kasih. Tanpa kasih, percaya kepada Yesus hanyalah sebuah label, hanya untuk menunjukkan identitas tapi tidak memberikan keselamatan. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah percikan makna dari ketika kita mencoba memaknai arti dari Yesus berbicara tentang aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pertentangan atau peperangan. Sebenarnya bukan karena sejatinya Yesus itu pembawa konflik, tapi ketika kita tidak memaknai dengan baik arti kehadiran Kristus, itulah yang menciptakan konflik. Karena kalau kita betul memaknai Kristus sebagai penyelamat, maka percaya kepada Kristus mengandung arti bukan hanya kita yang menjadi selamat, tetapi kita juga bisa menyelamatkan orang. Tapi tidak akan pernah kita menyelamatkan orang kalau kita tidak memiliki kasih. Itulah yang dimasukkan oleh Santo Paulus ketika dalam bacaan pertama, dia berbicara tentang, dia berdoa kepada umat di Efesus supaya mereka bisa menjadi tanda kekayaan Allah bagi dunia dengan membiarkan hidupnya berakar pada dan beralaskan kasih. Mungkin ini perlu kita nyimak baik-baik. Hidup yang berakar dan beralaskan kasih. Kalau kita berbicara akar, kita akan membayangkan pohon. Pohon akan tangguh dan kuat kalau dia memiliki akar yang bagus dan kuat. Demikian juga percaya akan Kristus menjadi sebuah pohon kehidupan kalau kita berakar pada kasih. Tanpa itu hanya iman KTP. Sesudah berakar, beralaskan. Kita semua tinggal di rumah, kita tahu apa alas terbaik bagi rumah kita. Nah, kalau hidup beriman itu sebuah rumah, maka kita perlu bertanya, apa alas dari rumah iman kita kepada Yesus? Ya, jawabannya kasih. Karena kalau tidak beralaskan kasih, itulah yang gampang menciptakan banyak pertentangan dan persoalan. Bapak Ibu mungkin bisa menemukan, Yesus banyak berbicara kenyataan dalam keluarga. Dalam keluarga itu begini, bisa jadi karena mau pergi misa, orang bertengkar. Kadang-kadang suami ajak istri, istri tidak mau, mereka bisa bertengkar. Atau istri ajak suami pergi misa, suami tidak mau, mereka bisa bertengkar. Orang tua anak ajak rosario, mereka tidak mau, bisa bertengkar. Di dalam gereja, Bapak Ibu bisa melihat, gereja Katolik itu menyimpan banyak pertentangan. Karena apa?
Nanti kita hidup dalam kelompok si ini, kelompok si itu, lalu ada persaingan dan perlombaan antara kelompok, sehingga kemudian menciptakan istilahnya ghetto. Ghetto itu kelompok khusus yang terdiri dari beberapa orang, lalu dia tidak akan pernah bergaul sama orang lain. Mungkin juga bahkan ada kelompok yang, ya saya ini sudah berapa bulan di Mataram, ada kelompok yang macam ketemu saya tidak pernah mau tegur, saya juga tidak tahu kenapa. Tapi kita bisa melihat bahwa di gereja itu ada kelompok si ini, ada kelompok si itu, dan peluang untuk bertengkar dan berkonfliknya itu besar. Kenapa? Percaya kepada Yesus tapi tidak punya kasih. Padahal kalau beralaskan dan berdasarkan kasih atau berakar pada kasih, kita tidak akan pernah pingin untuk bertengkar dan berkonflik. Karena kita hidup damai, mau hidup damai. Dan kita betul memaknai, kita percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar ber-KTP atau berlabel Katolik, tapi bagaimana kita memaknai Yesus sebagai yang menyelamatkan, dan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kalau kita tidak berlandaskan dan beralaskan hidup pada kasih. Bapak Ibu, ketika kemarin saya berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, aku adalah yang paling hina di antara para kudus, dan karena itu dia menemukan di mana dosa bertambah, di sana rahmat berlimpah. Itu karena dia hidup dalam kasih. Dan dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Paulus menunjukkan betapa pentingnya kita hidup dalam kasih, berakar pada kasih, dan beralaskan kasih. Dan kita tahu, Paulus sendirilah yang bisa berbicara tentang kasih itu apa. Bahkan dia sampai mengatakan, percuma kamu punya iman yang bisa memindahkan gunung, percuma kamu bisa berkata-kata dalam pelbagai bahasa dan bahkan bisa berbahasa roh, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang gemerincing dan canang yang gemercing. Iman, harap, dan lebih dari semua itu adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Semoga kita percaya kepada Kristus, karena kita percaya kita ingin hidup dalam kasih dan melandaskan hidup kita pada kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.